Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya sedikit menjelaskan tentang Thorndike. Edward Lee Thorndike atau biasa kita kenal dengan Thorndike adalah salah satu psikologi asal Amerika yang lahir pada 31 Agustus 1874 di Williamsburg di Amerika Serikat. Namanya mulai terkenal karena ia adalah pendiri psikologi pendidikan modern karena eksperimen kotak teka-teki dengan kucing yang mengarah pada pengembangan hukum efek. Thorndike ini adalah seorang putra pendeta yang pada awalnya Thorndike itu tidak tertarik pada psikologi. Minat Thorndike pada psikologi tumbuh saat ia selesai membaca buku The Principles of Psychology yang dikarang oleh William James. Pendidikan pertama Thorndike ini yaitu Wellesley University pada tahun 1895 dan mendapat gelar Bachelor of Science. Kemudian Thorndike melanjutkan pendidikannya di Harvard University untuk mengambil studi sastra Inggris dan Prancis. Saat semester pertamanya, Thorndike mengikuti kursus psikologi yang dibawakan oleh William James, dan saat masuki semester keduanya itu Thorndike ini mengalihkan konsentrasinya ke psikologi. Pada saat itu, ia memutuskan pindah ke Universitas Columbia dan dibimbing oleh psikolog James McCutcheon Chettle. Setelah lulus dari Universitas Columbia pada tahun 1898 dan mendapat gelar Doctor of Philosophy, Thorndike mengambil posisi sebagai asisten profesor pedagogi di Case Western Reserve University. Setelah itu Thorndike menikahi Elizabeth Moulton pada tahun 1900. Setelah menikah dengan Elizabeth ini, Thorndike mengambil pekerjaan sebagai profesor psikologi di Universitas Columbia dan mengajar di sana selama sisa karirnya. Melalui karya dan teorinya ini, Thorndike sangat terkait dengan aliran pemikiran psikologi Amerika yang biasa dikenal dengan fungsionalisme. Thorndike ini sering disebut sebagai Bapak Psikologi Pendidikan Modern dan telah menerbitkan beberapa buku tentang psikologi. Pada tahun 1912, Thorndike ini terpilih menjadi Presiden American Psychological Association dan menjadi psikolog pertama yang diterima di National Academy of Science pada tahun 1917. Setelah berbagai pengalaman dan karirnya ini, akhirnya Thorndike meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949 dan dikenang oleh seluruh dunia tentang eksperimen dan hukum efeknya yang pernah ditemukannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu eksperimen terkenal dari Thorndike. Thorndike ini melakukan eksperimennya pada sekitar tahun 1890-an. Jadi dia melakukan eksperimen ini kepada hewan, yaitu kucing. Jadi kucing ini bakal ditaruh di sebuah kandang yang memang kandangnya ini sudah di setting, sudah didesain sedemikian rupa oleh Thorndike bahwa kandang ini bisa dibuka dari dalam gitu loh, hanya dengan menekan tuas. Jadi kalau misalkan si kucing nih dari dalam kandang dia menekan tuas, dia berhasil tuh ngebuka kandang dan kemudian ya kucing itu bisa keluar dengan sendirinya jika dia berhasil menekan tuas tersebut. Jadi Thorndike naruh kucing ini di dalam kandang tersebut, kemudian dibiarkan lapar. Kemudian setelah Thorndike melihat ciri-ciri bahwa kucing ini telah lapar, dia bakalan naruh makanan di depan kandang tersebut guna memancing si kucing keluar gitu. Pada percobaan pertama ini yang terjadi pada kucing adalah kucing memulai mengeong-ngeong dan mencakar-cakar tuh
Dia bingung tuh gimana caranya keluar sementara dia lapar, dan cara tidak sengaja dia berhasil untuk membuka kandang tersebut dengan menekan tuas tersebut. Nah, jadi si kucing ini secara tidak sengaja menekan tuas tersebut, dan akhirnya dia tuh keluar tuh dari kandangnya tuh dan berhasil makan. Nah, dilakukanlah tuh percobaan kedua. Dan ternyata percobaan kedua ini tidak terlalu lama seperti yang terjadi pada percobaan pertama. Jadi ketika si kucing tahu nih pada percobaan pertama, si kucing nih mulai menyadari bahwa dengan menekan tuas dia bisa keluar dari kandang tersebut dan akhirnya memperoleh makanan. Nah, dan di situ Thorndike tuh akhirnya menyadari bahwa ini nih bisa dijadikan teori belajar nih. Nah, kunci dari teori koneksionis ini adalah koneksi bakalan lebih mudah dibuat jika subjek, entah itu hewan atau manusia, merasakan bahwa stimulus tertentu berjalan dengan respon tertentu. Misalnya pada contoh yang tadi, stimulusnya itu terletak pada saat kucing membuka kandangnya, itu stimulusnya di situ. Nah, lalu responnya itu terdapat pada saat kucing berhasil mendapatkan makanan. Jadi stimulusnya ketika kucing membuka kandangnya itu stimulus, dan responnya yang didapat adalah setelah tadi dia mendapatkan makanan. Nah, dan penerapan ini juga berbeda, maksudnya penerapan pada hewan dan manusia itu berbeda. Penerapan yang diterapkan kepada hewan itu terdiri dari koneksi dan dari situasi eksternal ke tindakan tubuh. Sementara penerapan yang digunakan, ini penerapan pembelajaran loh ya, penerapan pembelajaran yang digunakan oleh manusia kepada manusia itu mencakup wawasan dan penerapan. Ya, sekian. Kembali kepada moderator. Menurut Thorndike tentang belajar, connectionism merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Kedua hal itu saling berkaitan satu sama lain dalam teori ini. Oleh sebab itu, teori ini disebut juga dengan SR Bond Theory dan SR Psychology of Learning, dan juga dikenal dengan Trial and Error Learning. Thorndike mendasarkan teorinya dari hasil penelitiannya terhadap tingkah laku binatang, anak-anak, dan orang dewasa. Teori Thorndike diucap pula sebagai teori penyerapan yang menggabungkan antara stimulus dan respon, atau sering disebut juga dengan teori connectionism. Teori ini memfokuskan kepada siswa agar lebih banyak berlatih serta berupaya. Trial and error. Berikut ciri-ciri belajar trial and error, yakni 1. Adanya motif pendorong aktivitas. 2. Ada berbagai respon terhadap situasi. 3. Ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah. Dan yang terakhir, ada kemajuan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya mengenai evaluasi teori. Teori Thorndike disebut juga sebagai teori penyerapan yang dapat menghubungkan antara stimulus dan respon. Teori milik Thorndike ini menekankan untuk memperbanyak latihan dan mencoba, atau dapat juga disebut sebagai trial and error. Melalui berlatih dan mencoba, maka akan mempermudah siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pembelajaran dan implikasinya dalam pembelajaran. Menurut Thorndike, belajar merupakan suatu peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi yang terjadi antara peristiwa atau dapat disebut juga sebagai bentuk stimulus dan respon. Thorndike menegaskan beberapa ide penting yang berkaitan dengan hukum-hukum belajar, antara lain seperti yang dapat kita lihat dalam PPT. Yang pertama itu ada hukum kesiapan, kedua hukum efek, ketiga hukum latihan, dan yang terakhir keempat adalah hukum sikap. Sebelumnya, apa itu hukum kesiapan? Hukum kesiapan itu hukum yang dimana ketika organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan menghasilkan kepuasan terhadap individu, sehingga asosiasi akan cenderung diperkuat. Yang kedua, hukum efek.
Thorndike merupakan orang pertama yang mengamati bahwa adanya konsekuensi antara perilaku yang akan menghasilkan efek terhadap kekuatan perilaku. Thorndike termasuk salah satu orang yang meneliti mengapa seseorang bisa lupa dengan hukum latihannya, serta meneliti hal tersebut melalui kajiannya terhadap hukum. Yang ketiga, hukum latihan. Hubungan atau koneksi antara kondisi dengan tindakan akan menjadi semakin kuat ketika adanya latihan yang dilakukan dan dilanjuti secara teratur. Hukum ini dapat menunjukkan bahwa antara stimulus dengan respon akan menjadi semakin kuat ketika dilatih secara terus-menerus atau secara berulang. Dan yang terakhir, yang keempat, ada hukum sikap. Hubungan stimulus-respon akan semakin diperkuat apabila hal tersebut merupakan akibat yang menyenangkan atau memuaskan. Begitu juga sebaliknya, ketika stimulus-respon akan semakin lemah apabila adanya akibat yang tidak memuaskan atau tidak menyenangkan. Next slide. Selanjutnya kita akan memasuki materi implikasi teori Thorndike. Implikasinya dalam dunia pendidikan ini, teori behavioristik dalam pembelajaran tergantung pada materi, media, fasilitas, karakteristik, dan tujuan dari pembelajaran. Sebelumnya, peran guru sendiri itu dalam pembelajaran adalah yang pertama, membantu peserta didik membentuk kebiasaan yang baik dan tidak berharap pada kebiasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, membentuk suatu kebiasaan sesuai dengan bagaimana cara kebiasaan itu digunakan. Yang ketiga, tidak membentuk suatu kebiasaan yang nantinya akan sulit untuk diubah, karena mengubah suatu kebiasaan itu merupakan suatu hal yang cukup sulit. Implikasi teori belajar Thorndike dalam proses pembelajaran baik untuk digunakan dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan awal hingga jenjang pendidikan lanjut. Prinsip dari teori belajar Thorndike ini adalah siswa mampu untuk memecahkan suatu masalah. Dengan pemberian soal latihannya sulit, kemudian akan dipecah menjadi suatu bentuk yang lebih sederhana. Secara tidak langsung akan menambah pemahaman siswa. Contohnya, ketika di sekolah, dalam pembelajaran matematika, biasanya ketika guru memberikan soal yang sulit, maka guru akan mencoba untuk menguraikan soal tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga siswa akan mudah paham dalam pembelajaran matematika tersebut. Sehingga pembelajaran yang diberikan guru tersebut akan lebih dipahami dan lebih mudah untuk dicerna oleh para peserta didik. Dengan cara berulang diberikannya soal rumit, maka akan ada perkembangan terhadap siswa, di mana siswa dapat menguasai konsep, serta akan merasa dengan mudah untuk mengerjakan soal tersebut. Dalam pembelajaran di sekolah pada umumnya, guru mengajar subbahasan yang ingin dicapai untuk memenuhi standar kompetensi tanpa memikirkan apakah siswa paham dan bisa. Next slide. Dalam penerapan teori belajar Thorndike ini, ada beberapa keunggulan-keunggulan. Yang pertama, teori ini sering disebut juga dengan teori trial and error atau coba-coba. Dalam teori ini, orang bisa menguasai hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya, sehingga orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan pikirannya. Keunggulan yang kedua, dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu masalah, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Contohnya dengan menggunakan cara memberikan suatu hadiah atau memberikan apresiasi kepada peserta didik apabila mereka dapat memecahkan masalah, seperti halnya mereka mengerjakan soal. Dengan begitu, maka mereka akan merasa bahwa mereka itu dihargai. Dalam penerapan teori belajar ini, selain memiliki keunggulan juga ada beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama itu terlalu memandang manusia sebagai mekanismus dan otomatisme belaka, sehingga terlalu menyamakan manusia dengan hewan. Meskipun banyak tingkah laku manusia yang dilakukan secara otomatis, akan tetapi tidak selalu berarti bahwa tingkah laku manusia itu dapat dipengaruhi secara trial dan error. Karena trial and error ini tidak berlaku mutlak bagi manusia. Selain itu, kelemahan yang kedua adalah
memandang belajar hanya sebagai asosiasi belaka antara stimulus dan respon, sehingga yang dipentingkan dalam belajar ialah memperkuat asosiasi tersebut dengan latihan-latihan yang terus-menerus. Implikasi dari teori Thorndike ini sebagai proses pembelajaran dirasakan kurang untuk memberikan ruang gerak yang bebas bagi para peserta didik untuk berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuan milik siswa itu sendiri. Karena sistem pembelajaran tersebut yang bersifat otomatis mekanis ini dalam menghubungkan stimulus dan respon, maka terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, dari adanya hal tersebut, pelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya terima kasih.